Shalom semuanya, pada kesempatan kali ini gue mau berbagi ke kalian tentang pengalaman gue, tentang kebaikan Tuhan. Jadi persis bulan ini setahun yang lalu, gue lulus dari SMA dan seperti yang kita ketahui, setelah SMA, para siswa tuh sibuk nyari universitas, termasuk juga gue. Awal-awal gue masuk SMA, gue masih bimbang gitu, gue mau masuk mana gitu, sampai gue pikir gue mau masuk perfilman dan itu ada di perguruan tinggi swasta. Akhirnya gue bilang ya udahlah, gue masuk PTS aja karena prodi yang gue pengen ada di PTS tersebut. Dan akhirnya pas kelas 3, kelas 12 gue pindah haluan. Gue akhirnya mikir kayak oke, biayanya jauh lebih murah. Akhirnya gue memilih untuk masuk perguruan tinggi negeri. Itu sebenarnya agak telat sih, karena teman-teman gue lebih tepatnya udah persiapin dari kelas 2 SMA. Mereka udah les, mereka udah lihat-lihat universitas, dan gue baru mikir untuk masuk PTN di kelas 3 SMA. Lalu gue bilang kepada diri gue sendiri, gue yakinin diri gue sendiri bahwa Tuhan yang masukin gue ke 67 adalah Tuhan yang sama yang akan masukin gue ke PTN, dan gue imani itu. Awalnya tuh gue tertarik dengan PTN di Depok dan di Bandung karena alasannya deket gitu kan, dan gue akhirnya milih untuk cari-cari info di sekitar situ aja, mana yang menurut gue prodi yang gue suka gitu kan. Akhirnya gue mulai belajar, gue mulai research di 2 kampus tersebut. Namun nggak semudah itu. Tuhan menggunakan cara yang gue nggak sangka-sangka dan memasukkan gue ke tempat yang nggak pernah gue pikirin lah gitu. Gue 6 kali mencoba semua jalur untuk masuk ke kedua perguruan tinggi tersebut, mulai dari SNM, SBM, jalur mandiri kedua universitas tersebut gitu. Ya, dan gue gagal masuk dengan 6 jalur tersebut ke kedua universitas tersebut kan. Akhirnya gue pikir ya udahlah, gue nyoba tahun depan aja kali gitu. Gue udah sampai di titik dimana gue udahlah, gue give up untuk tahun ini. Mungkin gue tahun depan aja, tahun ini gue mau explore something yang lain gitu. Dan pada saat itu juga gue dan keluarga gue lagi nggak punya uang pada saat itu, dan gue dan keluarga gue membuka usaha untuk gue bisa daftar di jalur SBM dan jalur mandiri tersebut. Sampai gue di fase dimana gue udah give up, dan gue pikir untuk gue berusaha lagi untuk masuk PTN tahun depan. Namun out of nowhere, tiba-tiba pas gue lagi temenin kakak gue belanja gitu, gue scroll Instagram dan gue ngeliat bahwa ada nih satu universitas ngebuka pendaftaran gelombang kedua. Akhirnya gue bilang ya udahlah, dalam hati gue yang bilang oke, coba lagi deh gitu, ini kesempatan terakhir. Setelah gue daftar dan ngurus berkas-berkas, dan akhirnya gue mulai nunggu hasil pengumuman yang harus gue terima pada saat itu gitu. Sekitar 3 atau 4 hari lah gue nunggu semingguan gue nunggu untuk pengumuman itu. Ya gue bilang ya nothing tulus lah untuk pada pendaftaran kali ini gitu, karena masuk nggak masuk puji Tuhan, nggak masuk terpujilah Tuhan. Gue bilang kayak gitu pada saat itu. Sampai pada saat hari H pengumumannya, gue pada saat itu hari Jumat sekitar jam 9 malam. Jadi habis SBP gue pulang. Setelah live streaming SBP gue pulang, gue cek di rumah gue gitu kan. Dan akhirnya puji Tuhannya gue keterima di Undip gitu. Namun nggak sampai di situ aja gitu. Ada lagi tantangan yang harus gue hadapi, yaitu gue harus ngebayar SPI dan UKT pada jangka waktu 5 hari ke depannya gitu. Dan seperti yang gue udah bilang sebelumnya, bahwa pada saat itu tuh
gue dan keluarga gue lagi nggak punya uang. Gue sendiri juga nggak ada tabungan untuk kuliah. Pada saat itu juga baru awal-awal pandemi, jadi semua sektor lagi terguncang. Gue tetap percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara gue ketika Tuhan bilang gue masuk ke dalam universitas tersebut. Gue yakin dan percaya Tuhan akan handle semuanya. Dan pada saat terakhir nih, 3 jam sebelum pembayaran itu jatuh tempo, om gue nge-WA gue. Untuk masuk ke universitas tersebut harus dibayar kapan? Gue bilang ya harus dibayar sekitar jam 3-an. Dan habis itu om gue mengcover dulu untuk gue bisa masuk ke universitas tersebut gitu. Dan puji Tuhan sampai saat ini gue masih bisa berkuliah, dan itu juga karena kasih karunia Tuhan doang. Nah, ketika kita menyerahkan seluruh hati kita kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh kehendak kita kepada Tuhan, Tuhan akan menguji kita dulu. Apakah kita siap menerima rancangan terbaiknya Dia? Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, rencananya adalah rencana yang terbaik, dan Tuhan ingin memastikan apakah kita siap untuk menerima itu atau tidak, dan apakah kita siap untuk tetap terus berserah kepada Dia. Gue Jojo, and this is my journey of trust. What about you?